Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, kalau kau berdoa, bereskan terlebih dahulu kalau ada ganjalan di hatimu. Sebab kalau ada ganjalan di hatimu, kau masih berdoa, maka ada penghalang sehingga doa kita sulit untuk menembus surga. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kau mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang yang gak bisa mengampuni orang lain itu cenderung suka melukai yang lain. Maka yang terjadi, orang yang dilukai kalau mengampuni sembuh, tapi orang yang melukai hidupnya gak tambah baik. Kalau kita gak mau tambah buruk yang kita perlakukan, jadilah orang yang suka mengampuni. Karena itu bukti orang yang kuat dalam Tuhan. Dan yang ketiga, hari ini kita belajar ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Dia mampu mengatasi kepahitan. Mampu mengatasi kepahitan. Kita gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kita gak bisa mencegah orang ngomongin kita. Karena itu haknya. Orang melukai kita. Karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Kalau sampai kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, betapa malangnya hidup kita. Sama halnya. Kalau kita mengizinkan pahit ada dalam hati kita, betapa malangnya hidup ini. 1 detik Anda menyimpan pahit, 1 detik Anda kehilangan nama siapa. 1 hari Anda menyimpan dendam, 1 hari Anda kehilangan sukacita. 1 tahun Anda menyimpan dengki, 1 tahun Anda kehilangan damai sejahtera. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, kalau kau berdoa, bereskan terlebih dahulu kalau ada ganjalan di hatimu. Sebab kalau ada ganjalan di hatimu, kau masih berdoa, maka ada penghalang, ada selaput sehingga doa kita sulit untuk menembus surga. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kau mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kata mengampuni itu dalam bahasa aslinya melepas, to release. Kata tidak mengampuni dalam bahasa asli yaitu menahan, to hold. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ketika kamu melepaskan anugerah kepada orang lain, pengampunan, maka surga akan melepaskan anugerah. Ketika kamu melepaskan kebaikan, maka surga akan melepaskan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita menahan anugerah, maka surga akan menahan anugerah. Ketika kita menahan kebaikan, maka surga menahan kebaikan. Jadi kenapa langit berubah jadi tembaga? Kenapa tanah berubah jadi besi? Apa yang kita kerjakan di bumi tidak pernah ada hasil. Apa yang kita doakan sepertinya tidak pernah ada manfaatnya. Sepertinya telinga Tuhan jauh daripada kita. Seperti tangan Tuhan tidak pernah terulur. Karena ada pahit. Karena kita menyimpan kepahitan, kita menahan anugerah. Barang siapa melepaskan kebaikan, Tuhan akan melepaskan kebaikan. Barang siapa melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah. Tapi barang siapa menahan anugerah, maka surga akan menahan anugerah. Surga akan menahan kebaikan. Bapak Ibu, mengampuni itu bukan sebatas di perkataan, tapi mengampuni itu harus disertai dengan perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan baru 50% pengampunan. Tapi ketika kita mengampuni dengan perbuatan, itu yang namanya 100% pengampunan. Cerita Yesus ketika di Taman Getsemani lagi berdoa, dia ditangkap sama 3 kelompok besar, ahli Farisi, imam kepala, ahli Saduki, dan tentara Romawi. Mereka semua menudingkan maki-maki kepada Yesus. Seorang murid Yesus yang berapi-api, tidak bisa terima gurunya dimaki-maki. Akhirnya Petrus mengambil pedang dan membacok telinga prajurit Romawi. Melihat kejadian demikian, Yesus tidak memberikan aplaus, tepuk tangan kepada Petrus karena membela gurunya. Melainkan Yesus menegur Petrus, Petrus masukkan kembali pedang dalam sarungnya. Kenapa? Kalau pedang gak dimasukkan dalam sarungnya, takutnya telinga di sebelah dibacok, menyakiti orang lain lagi. Jadi langsung Yesus menjadi penengah, menjadi pembawa damai. Dan mereka masukkan pedangmu dalam sarung. Dan yang dilakukan sama Yesus adalah hal yang luar biasa. Dia dimaki-maki sama tentara ini.
Dia dihina, diolok-olok, direndahkan sama tentara ini. Petrus marah, bacok dia prajurit Romawi ini. Tapi yang Yesus lakukan adalah ketika telinga itu yang sudah dibacok, dia ambil dan dia tolong, dia pasangkan kembali. Dia sembuhkan tanpa jahitan. Telinga orang itu berfungsi kembali. Satu gambaran kalau mengampuni itu bukan cuma sebatas perkataan, tapi mengampuni disertai dengan perbuatan. Bagaimana ketika musuhmu mengalami musibah, orang yang pernah menikam engkau dari belakang, mengkhianati engkau, ternyata akhirnya bankrupt. Apakah Anda lipat tangan atau Anda turun tangan? Tapi kalau kita bisa turun tangan, itu ciri-ciri orang yang mengampuni. Kita gak pernah bisa menghindar dari yang namanya diomongin orang, disalahin orang, dikhianati orang. Tugas kita bukan ngomongin orang itu. Tugas kita bukan jahati orang itu. Tapi tugas kita adalah harus mampu membalas kejahatan dan kebaikan. Ketika kita mampu membalas kejahatan dan kebaikan, itu yang namanya pengampunan. Kalau kita berbuat baik kepada yang baik sama kita, orang gak bertuhan bisa lakukan. Orang dunia bisa lakukan. Orang yang berdosa dan bahkan bikin kejahatan tetap juga bisa lakukan. ISIS juga berbuat baik sama orang yang baik sama dia. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita harus berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Ketika kau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya kita harus mampu bisa mengampuni dan kemudian berbuat baik. Ketika kita mampu mengampuni dan berbuat baik, apa yang terjadi? Maka hatimu sembuh. Jadi mengampuni itu bukan cuman menyembuhkan orang. Mengampuni itu menyembuhkan hati kita. Jangan pernah berperang sama saudara kandungmu, sama orang sekelilingmu. Kalau kita pergi ke Kamboja, kalau ada short break, kalau kita punya waktu liburan singkat 2 malam 3 hari, kita pergi ke Kamboja, kita akan mengunjungi 2 situs. Situs pertama Candi, di mana pernah dibuat film Tomb Raider oleh Angelina Jolie. Setelah kita mengunjungi candi tersebut, kita ke belakang akan mengunjungi satu situs yang kedua, yaitu situs Civil War atau Perang Saudara. Guide itu menjelaskan pada waktu zaman komunis menguasai Kamboja, komunis ini mengambil anak-anak kecil, adik-adiknya, dan anak-anak dari orang tuanya, dan kemudian dimasukkan dalam camp komunis dan dilatihnya untuk menjadi petempur, untuk menjadi pembunuh, untuk menjadi pemberontak. Dan kemudian setelah dilatih begitu besar, dewasa, kemudian dikembalikan untuk bertempur dengan saudara kandungnya, kepada kakaknya dan orang tuanya. Waktu mereka bertempur, kakaknya tahu ini adikku, orang tuanya tahu ini anakku. Jadi gak melawan, tapi adiknya terus menyerang. Sebagian besar banyak yang mati, sebagian besar juga masih hidup, tapi tangannya gak lengkap, kakinya buntung, bahkan separuh badan juga buntung karena perlakuan anaknya dan adiknya. Dan begitu perang saudara itu berakhir, adik-adik dan anak-anak ini merasa menyesal karena dia melukai dan membuat cacat saudara kandungnya. Guide itu menangis sama meneteskan air mata di depan patung Civil War di Kamboja, dan dia beri pesan, jangan pernah sekali-kali kau perang dengan saudaramu, karena peperangan ataupun perlawanan itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, hanya mengundang traumaritik yang tidak pernah terlupakan. Jadi sebelum saudara kandungmu, temanmu, mungkin oposisimu terluka, kita jadi menyesal, mari jangan pakai hati kita yang terbatas, pakailah hati Tuhan yang tidak terbatas. Lanjutkanlah ampuni, lanjutkanlah berkati, lanjutkanlah doakan, lanjutkanlah kasihi. Saya percaya Galatia 6 ayat 9, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Maka kita akan lihat hasil orang itu berubah. Ketika kita tidak jemu-jemu, ketika kita gak tawar hati, menabur kebaikan, pengampunan buat orang itu. Luar biasa. Hidup kita akhirnya bisa menolong orang-orang tersebut pulih, dan hati kita pun pulih. Jangan jadi lebah Bapak Ibu. Lebah itu binatang kecil, tapi binatang kecil ini sangat membahayakan. Dia punya senjata satu di bagian belakangnya, sengatnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika lebah menyengat kita, dia melukai kita, ternyata dia melukai untuk bunuh diri. Ketika dia melukai kita, sengatnya patah. Tidak lama setelah itu lebah itu mati. Dan dia melukai kita, bikin kita bengkak, memar, merah. Tapi lebah itu mati, kitanya diobati sembuh. Nah, saya cuma lihat gini, orang gak bisa mengampuni orang lain itu cenderung suka melukai yang lain. Maka yang terjadi ada lagi, orang yang dilukai kalau mengampuni sembuh, tapi orang yang melukai hidupnya gak tambah baik. Kalau kita gak mau tambah buruk yang kita perlakukan, nah, jangan jadi lebah, jadilah orang yang suka mengampuni. Karena itu bukti yang ketiga, orang yang kuat dalam Tuhan